Pernah kebayang nggak kalau portofolio investasi yang sudah susah payah Anda bangun, tiba-tiba anjlok cuma gara-gara satu kebijakan pemerintah yang nggak terduga? Nah, selamat datang di analisis kita kali ini. Coba posisikan diri Anda sebagai seorang detektif keuangan untuk sesaat. Karena hari ini kita bakal membedah sebuah isu yang lagi panas-panasnya di industri kelapa sawit atau CPO. Kita akan membongkar risiko tersembunyi dari apa yang disebut sebagai underinvoicing, sebuah praktek yang berpotensi menghantam valuasi saham raksasa bursa secara tiba-tiba tanpa kita sadari. Jadi, siapkan kaca pembesar Anda karena kita akan langsung masuk ke intinya. Di bulan Mei 2026 kemarin, ada sebuah kabar yang cukup bikin geger dari Istana Kepresidenan. Menteri Keuangan, setelah sebuah pertemuan yang sangat penting, membocorkan bahwa beliau sudah mengantongi nama-nama 10 perusahaan sawit berskala besar. Perusahaan-perusahaan ini diduga kuat melakukan manipulasi faktur perdagangan. Masalahnya, daftar nama ini statusnya masih rahasia negara. Nggak ada satupun dari kita yang tahu pasti siapa saja yang masuk ke dalam daftar hitam tersebut. Nah, pertanyaan provokatifnya sekarang adalah, gimana kalau salah satu dari 10 perusahaan itu ternyata ada di dalam portofolio investasi Anda? Ketidakpastian semacam inilah yang biasanya bikin pasar tiba-tiba bergejolak parah. Tapi sebelum kita melangkah lebih jauh, kita harus paham dulu nih, apa sih sebenarnya underinvoicing itu? Biar gampang, bayangin gini, katakanlah Anda punya barang berharga, harga normalnya Rp10.000. Daripada dijual langsung ke pasar terbuka dan harus bayar pajak penuh, Anda malah menjualnya ke sepupu Anda yang tinggal di luar negeri. Sepupu ini ibarat perusahaan afiliasi Anda. Anda jual ke dia dengan harga diskon gila-gilaan, sebut saja Rp5.000. Akibatnya, di atas kertas pembukuan di Indonesia, keuntungan Anda kelihatan sangat kecil, jadi pajak yang disetor ke pemerintah juga minim banget. Nah, si sepupu Anda ini kemudian menjual barang tersebut ke pembeli asli dengan harga normal Rp10.000, lalu menyimpan selisih keuntungan besarnya di negara yang tarif pajaknya jauh lebih rendah. Simpelnya, itulah underinvoicing. Sebagai langkah perlawanan, pemerintah sekarang lagi menggodok wacana kebijakan ekspor satu pintu. Intinya, pemerintah mau memaksa semua ekspor CPO lewat satu badan usaha milik negara untuk menyumbat kebocoran pajak ini. Oke, supaya analisis kita rapi dan terstruktur, kita bakal pakai matriks risiko ini. Kita mulai dari ancaman pengawasan ekspor, lalu membedah risiko afiliasi, melihat kelompok independen, mencari zona aman domestik, menimbang risiko grup domestik, dan tentunya meracik strategi buat para investor. Kita langsung masuk ke bagian pertama, yaitu ancaman pengawasan dan wacana kebijakan ekspor satu pintu. Dugaan manipulasi faktor ini itu bukan sekedar peringatan numpang lewat, ini adalah katalis yang bisa benar-benar mengubah aturan main industri sawit kita. Kalau pemerintah sungguh-sungguhan menerapkan kebijakan ekspor satu pintu, bakal ada konsekuensi administratif yang masif. Hal ini bisa mengubah drastis cara perusahaan mencetak efisiensi operasional dan tentunya mempengaruhi valuasi mereka di mata pasar modal. Jadi gimana caranya kita bisa tahu perusahaan mana yang berisiko kalau daftar resminya saja dirahasiakan? Sebenarnya, petunjuknya sama sekali nggak disembunyikan loh. Semua data yang kita perlukan itu terpampang nyata di laporan keuangan kuartal pertama tahun 2026. Asalkan kita mau jeli membaca laporan tersebut, kita bisa menilai sendiri mana emiten yang murni bermain di pasar domestik dan mana yang operasi bisnisnya sangat bergantung pada afiliasi di luar negeri. Nah, mari kita geser ke bagian kedua. Siapa saja yang masuk ke dalam kategori risiko tinggi karena afiliasi dan volume ekspor mereka yang masif? Kalau kita bedah struktur pendapatan PT Sinarmas Agro Resources and Technology atau SMAR, datanya cukup menarik. Di kuartal 1 2026, dari total penjualan mereka yang mencapai Rp20,73 triliun, porsi ekspornya itu gede banget, tembus Rp10,27 triliun. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah kemana ekspor itu pergi. Hampir 34% dari total penjualan bersih mereka itu diserap oleh satu pihak saja, yaitu Golden Agri International di Singapura, yang notabene adalah afiliasi mereka sendiri. Sekarang saya mau tegaskan satu hal yang sangat penting di sini. Punya model bisnis seperti ini sama sekali bukan berarti mereka melakukan pelanggaran. Bisa jadi SMAR itu sangat patuh dan jujur soal pajaknya. Tapi kalau kita bicara secara objektif dari kacamata risiko, pola bisnis yang menggabungkan ekspor masif dengan keberadaan lengan perdagangan afiliasi di luar negeri, otomatis membuat profil risiko SMAR berada di titik pantauan tertinggi kalau pemerintah mulai menyisir praktik underinvoicing. Beda lagi ceritanya kalau kita lihat PT Astra Agro Lestari atau AALI dengan total pendapatan Rp7,5 triliun. Memang, mereka juga pakai entitas di Singapura, yaitu Astra KLK, yang menyerap sekitar 12% dari total pendapatan. Tapi anehnya, risiko mereka dinilai jauh lebih moderat. Kenapa bisa begitu? Karena Astra KLK ini mencatatkan bagian laba Ventura bersama. Artinya, keuntungannya itu dikembalikan dan secara nyata dibagi bersama dengan AALI di Indonesia. Ini jadi pembeda yang sangat mencolok. Ini membuktikan kalau entitas tersebut bukan sekedar jalur numpang lewat barang buat menghindari pajak, melainkan benar-benar operasi bisnis wajar yang transparan dalam berbagi profit.
Dan ada satu lagi fakta fundamental yang jadi benteng pertahanan super kuat buat AALI. Walaupun mereka punya sedikit exposure afiliasi luar negeri, secara finansial mereka itu sangat sehat. AALI masuk dalam kelompok perusahaan kaya kas dengan utang yang minim, mencatatkan posisi kas bersih sampai 4,70 triliun rupiah. Valuasi mereka di mata investor pun terbilang sangat solid. Poin pentingnya buat kita sebagai investor yang waspada adalah perusahaan yang posisinya lumayan dekat dengan garis bidik regulasi pun bisa tetap aman dan tenang asalkan fondasi finansial mereka sekuat batu karang. Lanjut ke bagian ketiga, kelompok independen, yaitu perusahaan-perusahaan yang ternyata sudah sangat lincah beradaptasi. Di sini kita bisa lihat bukti nyata gimana sebuah perusahaan bisa dengan sigap memutar setir untuk menghindari radar resiko. Coba mundur sedikit ke setahun yang lalu di kuartal I 2025. Saat itu, PT Citra Borneo Utama dan PT Sawit Sumber Masarana menjual hampir separuh dari pendapatan mereka ke afiliasi luar negeri di Singapura. Tapi coba tebak apa yang terjadi di kuartal I 2026. Angka penjualan ke afiliasi itu dipangkas abis, langsung terjun ke angka 0 rupiah. 0 besar. Mereka beralih 100%, mengekspor barangnya langsung ke pembeli independen berskala global seperti Olam. Ini jujur saja adalah manuver strategis yang luar biasa brilian. Dalam sekejap, mereka berhasil memotong risiko dikait-kaitkan dengan narasi manipulasi under invoicing, sekaligus membuktikan ke pasar kalau produk mereka itu sangat kompetitif di pasar global yang terbuka. Pola independen yang bersih ini juga bisa kita temukan di STA dan DSNG. Mereka sangat aktif mengekspor komoditasnya langsung ke raksasa independen dunia kayak Louis Dreyfus, tanpa campur tangan afiliasi grup sama sekali. Jadi dari segi kecurigaan under invoicing, mereka praktis bersih. Tapi tunggu dulu, ada tapinya nih. Kalau wacana kebijakan ekspor satu pintu lewat BUMN tadi benar-benar diketok palu, perusahaan-perusahaan independen ini justru yang mungkin bakal paling babak belur. Kenapa? Karena rantai pasok langsung mereka yang tadinya sangat efisien bisa mendadak ruwet gara-gara tambahan birokrasi dan biaya pemasaran dari BUMN. Ujung-ujungnya, margin laba perusahaan yang selama ini sudah beroperasi dengan jujur malah berpotensi tergerus signifikan. Masuk ke bagian keempat, zona aman. Siapa saja yang kebal terhadap regulasi ekspor ini? Kalau kita membedah profil dari BWPT, FAP, TAPG, dan PTPS, ceritanya jadi sangat simpel. Keempat perusahaan ini mencatatkan angka ekspor tepat 0 rupiah dan sama sekali nggak punya afiliasi di luar negeri. Seluruh triliunan rupiah yang didapatkan TAPG dan FAP itu murni hasil jualan di dalam negeri. Fokus yang 100% domestik ini secara otomatis memberikan mereka imunitas dari ancaman investigasi under invoicing maupun kerumitan birokrasi ekspor satu pintu yang lagi diwacanakan. Bagi Anda, investor yang memang pengen tidur nyenyak dan menjauh dari drama geopolitik atau regulasi perdagangan lintas negara, emiten-emiten ini bisa jadi semacam tempat berlindung yang natural. Tapi sebelum kita merasa terlalu aman, mari kita lihat bagian kelima, risiko ketergantungan grup di pasar domestik. Sambil sibuk menghindari badai ekspor di luar sana, kita nggak boleh lengah sama jebakan yang mungkin bersembunyi tepat di halaman rumah kita sendiri. Ya, mereka memang aman dari isu ekspor, tapi coba kita perhatikan porsi penjualan kepada pihak berelasi domestik dari SIM, LSIP, dan TBLA. LSIP ini contoh yang cukup ekstrim loh, hampir 79% total pendapatannya sangat bergantung pada penjualan ke induk perusahaannya sendiri, yaitu SIM. TBLA juga setali tiga uang, sangat bergantung pada satu distributor tunggal di dalam grup mereka. Terus apa bahayanya? Risiko terbesarnya ada di daya tawar harga. Induk perusahaan bisa dengan sangat mudah menekan harga beli dari anak perusahaannya demi memaksimalkan keuntungan grup di level atas. Praktek seperti ini jelas berpotensi merugikan efisiensi dan margin laba emiten yang mana sahamnya dipegang oleh kita-kita ini, para investor publik. Sekarang kita tiba di bagian ke-6, sekaligus konklusi dari analisis kita, strategi dan pertahanan buat Anda. Kita sudah membedah lapis demi lapis risiko di industri ini. Mulai dari perusahaan dengan volume ekspor raksasa, jaringan afiliasi di Singapura, pergeseran manuver cerdas ke pembeli independen, sampai ke risiko jagoan kandang di pasar domestik. Jadi langkah konkretnya apa? Jadilah analis untuk uang Anda sendiri. Gunakan laporan keuangan resmi kuartalan sebagai senjata Anda. Pertama, pastikan Anda mengidentifikasi seberapa besar porsi ekspor perusahaan tersebut. Kedua, deteksi sedini mungkin kalau ada ketergantungan yang nggak wajar pada entitas afiliasi luar negeri. Ketiga, selalu pantau apakah manajemen perusahaan itu cukup lincah untuk bermanuver ke pembeli independen. Dan yang paling esensial dari semuanya, tetaplah objektif dan netral. Ingat ya, volume ekspor yang besar ke afiliasi itu tidak serta-merta menjadikan sebuah perusahaan sebagai pelaku kejahatan keuangan.
Dan semua pembahasan ini membawa kita pada satu pemikiran akhir yang menurut saya sangat esensial. Kalau pemerintah terus-terusan merahasiakan data pelaku under-invoicing ini, yang terjadi justru cuma spekulasi liar di pasar modal. Kasian kan, perusahaan-perusahaan yang selama ini sudah banting tulang membangun operasi yang jujur dan transparan malah ikut kena getahnya gara-gara sentimen negatif yang gak jelas ujung pangkalnya. Transparansi data perdagangan itu mutlak diperlukan, bukan cuma buat bikin bursa saham kita stabil, tapi dampaknya itu menyentuh urat nadi ekonomi makro kita. Seperti kutipan indah yang kita temukan dalam sumber data kita hari ini, masyarakat di pedesaan sana mungkin nggak ngerti soal pergerakan kurs dolar, mereka nggak punya portofolio saham, dan mungkin nggak muluk-muluk bermimpi jadi konglomerat. Mereka cuma butuh roda ekonomi yang stabil supaya bisa hidup layak. Dan kelayakan hidup itu cuma bisa terwujud kalau regulasi perdagangan ditegakkan dengan adil, bersih, dan transparan. Pada akhirnya, kendali atas portofolio Anda ada di tangan Anda sendiri. Pertanyaannya, apakah transparansi penuh nantinya akan menyelamatkan iklim investasi kita, atau justru bakal membongkar rahasia yang jauh lebih besar lagi? Teruslah menggali data, dan sampai jumpa di analisis berikutnya.